فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada an-naw' hadi wa 20 berhubungan dengan hadis maudhu' yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala huwal mukhtalaq al-masnu'. Itu hadis yang dibuat-buat, yang Nabi SAW tidak pernah mengucapkannya. Dan untuk mengetahui suatu hadis itu maudhu' bisa diketahui dari beberapa jalan, di antaranya apa? Zakaria? Enggak ikut. Apa Zaid? Makna atau lafaz yang hal itu tidak selayaknya ada pada hadis Nabi SAW. Nah, adanya lafaz yang dari sisi susunan sastra buruk, yang tidak pantas kalau demikian itu Nabi SAW mengucapkannya. Yang dikatakan oleh para ulama apa? Rokakah fi al-fadhi. Yang lainnya apa, Umar? Enggak ikut. Pengakuan orang yang memasukkan itu sendiri. Kemudian penyelisihan terhadap yang sabit dalam kitab sunnah sahihah. Juga adanya mujazafah fahisyah, yaitu sesuatu yang melampaui batas. Misalnya dari satu amalan kecil, kemudian ditetapkan pahala yang luar biasa. Misalnya seperti apa? Seorang membaca salawat, yang paling di antara yang banyak sekali dimunculkan keutamaan-keutamaan yang maudhu', yarhamukallah, berhubungan dengan apa? Masalah salawat. Bahkan salat-salat yang mereka ada-adakan salawat nariyah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan salawat nariyah. Dari mana Nabi mengatakan keutamaan tentang salawat tersebut? Taib. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis orang-orang yang memalsukan hadis. Setelah kita mengetahui akhanifillah bahwasanya suatu hadis bisa diketahui itu hadis maudhu' dengan beberapa hal yang telah kita pelajari pada pembahasan yang lalu. Qala Ibnu Katsir fala tajuzu riwayatuhu li ahadin minan nas illa ala sabilil qadhi fihi liyahdharahu man yaqdarru bihi minal jahalah wal awam war ri'a. Tidak boleh untuk meriwayatkan hadis yang maudhu' tersebut kepada seorang pun dari kalangan manusia. Tidak boleh. Kecuali kita meriwayatkan akhanifillah sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Itu ala sabilil qadhi fi, maksudnya kita meriwayatkannya sebagai bentuk pengingkaran. Untuk menerangkan kebatilannya, menerangkan kelemahannya, agar orang-orang yang tertipu dengan hadis tersebut itu berhati-hati, baik itu dari kalangan orang-orang jahil atau awam atau ri'a. Apa mana ri'a?
Itu orang-orang yang sekedar ikut saja. Maka kita dilarang untuk apa? Tayyib seperti ri'a, yaitu kemana angin bertiup ngikut. Dalam artian tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Qala wal wadi'una aksamun katsirah. Dan orang-orang yang memalsukan hadis mereka jenisnya banyak. Nah, minhum zanadiqah. Di antara mereka adalah zanadiqah, orang-orang zindik. Tayyib. Qala hamalahum ala wad'iha al-istighfafu bid-din. Nah, membawa mereka untuk memalsukan hadis yaitu dikarenakan apa? Istighfaf bid-din. Apa makna istighfaf? Apa Zaid? Tadi apa? Khaffa, ha? Khafif berarti apa? Istighfaf menganggap remeh, peremehan, ya. Peremehan terhadap perkara agama. Pelecehan. Baik. Ya. Jadi zanadiqah demikian, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Sa'id al-Maslub. Dikira Maslub karena dia disalib, ikhwan fillah. Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, tayyib, zindiq. Wal Harith al-Kadzdzab alladzi da'a an-nubuwah wal Mughirah ibn Sa'id al-Kufi wa ghairihim. Nah, mereka zanadiqah yang banyak memalsukan hadis sebagai bentuk pelecehan terhadap agama ini. Na'am, alaihim bima yastahiq. Wa minhum muta'abbidun. Di antara mereka yang juga sering memalsukan hadis al-muta'abbidun, yaitu orang-orang ahli ibadah tapi jahil. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Nah, yada'una ahadits fiha targhibun wa tarhib. Mereka memalsukan hadis-hadis yang padanya targhib dan tarhib. Apa makna targhib? Amir. Targhib, tarhib. Apa bedanya? Kalau targhib hadis-hadis tentang dorongan. Ya, dorongan untuk seorang melakukan amalan. Siapa yang melakukan ini pahalanya demikian-demikian. Kalau tarhib hadis berupa apa? Ancaman. Siapa melakukan demikian maka hukumannya demikian-demikian. Ini tarhib. Wa fi fadailil a'mal, dan juga hadis-hadis pada keutamaan-keutamaan amalan. Liyu'mala biha agar diamalkan. Ini alasannya. Taib. Alasan mereka sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang sufiyah, orang-orang jama'atul tabligh dan seterusnya. Khanifillah. Alasannya apa? Ini kan untuk menyemangati. Taib. Padahal nanti akan kita ketahui bahaya besar seorang memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haula'i ta'ifatun minal karramiyah wa ghairihim wa hum min asyarri man fa'ala hadza lima yahsulu bi dararihim minal ghirrati ala katsirin mimman ya'taqidu salahahum fayadhunnu sidqahum wa hum syarrun min kulli kadzdzabin fi hadzal bab. Dan mereka ini adalah sekelompok dari kalangan karramiyah dan yang lainnya yang suka memalsukan hadis. Nah, untuk apa? Alasan menyemangati ibadah. Targhib wa tarhib. Karramiyah bi tasydidil ra. Nisbatun ila Muhammad ibn Karram as-Sijistani. Wa kana 'abidan zahidan illa annahu khudil. Nah, dia dulu seorang yang abid zahid, ahli ibadah, zuhud. Illa annahu khudil, maksudnya apa? Hanya saja dia apa? Seorang yang makhdul, yaitu seorang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang makhdul ikhwani fillah la yuwaffaq. Ya, tidak diberi taufik, tidak diberi pertolongan. Nah, kama qala Ibnu Hibban, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban.
Taib faltaqata minal madzahib ardaha wa minal ahadithi awhaha. Dia memunguti madhab-madhab yang paling rendahnya dan memungut hadis yang paling lemahnya. Ini siapa? Muhammad bin Karram As-Sijistani. Wa sahiba Ahmad ibn Abdullah Al-Juwaybari. Fakana yada'u lahul hadis ala wifqi madhhabih. Nah, dia bersahabat dengan ini Al-Juwaybari yang memalsukan untuknya hadis sesuai dengan madhabnya. Wa Karram al-masyhur bitasydid ra. Nah, Karram ini masyhur dengan tasydid ra. Dabatahu al-Khatib wa Ibn Makula wa Ibn Sam'ani. Dabat yang benar dengan tasydid. Wa abadalika mutakallimul Karramiyah Abu Abdullah Muhammad ibn al-Haysam fi kitabih Manaqib Muhammad ibn Karram. Faqala al-ma'ruf fi al-sinatil masyayikh Karam bil fathi wa takhfif. Ya, Karam. Ini pengikut mereka tidak terima kalau diberi tasydid. Taib, tapi tidak perlu tasydid. Kenapa? Wa za'ama annahu bimakna karamah atau karim. Menyangka bahwasanya maknanya karamah atau karim yang mulia. Taib. Wa yuqal bi kasril kaf ala lafzi jam'i karim. Qala wa huwal jari ala alsinati ahli Sijistan. Naam. Taib, kiram. Taib, Muhammad ibn Kiram As-Sijistani. Tapi yang masyhur khanifillah di sisi ahli sunnah sebagai bentuk juga pengingkaran terhadapnya dengan tasydid sebagaimana ditegaskan oleh Al-Khatib dan yang lainnya. Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Mazhabnya Karramiyah. Naam, yang yang terkumpul padanya khanifillah pendapat-pendapat mazhab yang paling rendahnya. Taib. Sehingga mereka cenderung kepada keyakinan batiniyah. Qala wa qad intaqada al-a'immatu kulla syai'in fa'aluhu min dhalik. Was'attaruhu 'alaihim fi zuburihim 'aran 'ala wadi'i dhalika fid dunya wa naran wa shanaran fil akhirah. Taib. Dan para a'immah telah mengkritisi segala sesuatu yang mereka lakukan berhubungan dengan pemalsuan hadis. Wasattaruhu alaihim fi zuburihim, dan mereka menuliskan intiqad, yaitu jarah, keterangan tentang buruknya mereka dalam kertas-kertas mereka, yaitu kertas-kertas para imam tersebut. Ya, aran ala wadi'i dzalika fid dunya, sebagai bentuk celaan atas orang-orang yang memalsukan hadis tersebut di dunia, dan juga ancaman berupa neraka dan kehinaan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di sini harokatnya keliru. Falyatabawwa. Ini falyatabu. Keliru. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Wa hadza mutawatirun anhu, dan hadis ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang hafal baitnya? Kumpulan hadis-hadis mutawatir yang masyhur. Abu Ahmad. Nah, mimma tawatara haditsu man kadzab, di antara yang pertama kali. Nah, di antara yang
mutawatir hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tayyib. Bagaimana kalau seorang tablighi mengatakan atau sufi? Di sini kan man kadzaba alayya. Mereka kemudian apa? Yang diingkari adalah kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak berdusta atas Nabi, tapi berdusta lin Nabi. Ya. Nahnu nagdzibulah. Yaitu kita berdusta untuk mendukung dakwah Nabi. Bukan ala berarti, tapi na'am lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjawabnya? Dengar ya. Nah, sama saja. Nah, itu hanyalah akal-akal saja. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah intinya apa? Siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, baik itu apa? Isinya bagus menurut mereka atau isinya buruk, karena semua yang dinisbahkan kepada Nabi kok beliau tidak mengatakannya berarti dusta atas nama beliau. Kalau seandainya padanya kebaikan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu untuk menganjurkan atau mengucapkan. Tayyib. Nah, ini diterangkan setelahnya. Qala ba'du haula'il jahala nahnu ma kadzabna alaihi inna ma kadzabna lah. Perhatikan. Sebagian orang-orang jahil itu, dan ini juga banyak didengung-dengungkan oleh orang-orang sufi tablighi. Kita ini tidak berdusta atas Nabi, tapi berdusta untuk Nabi. Wa hadza min kamali jahlihim wa qillati aqlihim wa kathrati fujurihim wa iftiraihim fa innahu alaihi salatu wassalam la yahtaju fi kamali syariatihi wa fadliha ila ghairihi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan lengkapnya kejahilan mereka, dan menunjukkan apa? Sedikitnya akal mereka, dan banyaknya kefajiran dan kedustaan mereka. Kenapa? Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dalam penyempurnaan syariat, dan dalam menerangkan keutamaan syariat kepada yang lain. Ya. Rasulullah tidak butuh bantuan dalam menerangkan syariat ini, sehingga tidak butuh seorang berdusta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga perhatikan, wa huwa jahlun minhum bilisan li'annahu kadzab alaihi fi wad'il ahkam fa innal manduba qismun minha wa tadammana dzalika al-ikhbar 'anillahi ta'ala fil wa'di 'ala dzalika al-amal bidzalika thawab. Dan ini juga merupakan bentuk kejahilan mereka terhadap bahasa Arab. Baik. Enggak ada namanya kadzibun lah, sama. Nah, secara Arab ya kadzibun alaih. Nah, dalam peletakan hukum-hukum, sebab apa? Sebab sungguhnya yang mandub, yang dianjurkan afanifillah adalah merupakan bagian dari apa? Dari hukum-hukum itu sendiri, dari syariat. Nah, maka kalau tidak diterangkan oleh syariat, maka berarti bukan perkara yang bagus. Nah, qal waqad sannafa Syekh Abdul Faraj Ibnul Jauzi kitaban hafilan fil mawdu'at. Dan Ibnul Jauzi khanifillah telah mengarang kitab yang sangat bagus tentang mawdu'at, yang dicetak dalam beberapa cetakan. Taib. Walaupun akhwanifillah pada kitab tersebut ada juga sebenarnya hadits yang bukan maudhu' tapi dimasukkan dalam kitab itu. Tapi itu sedikit.
Sebagaimana tanbih setelahnya, ghaira annahu adkhala fihi ma laysa minhu. Hanya saja beliau memasukkan di dalam kitab maudhu'at ini hadis-hadis yang bukan hadis maudhu'. Baik. Bahkan kata mu'allim hafizahullah taala, fala rubbama adkhala fihi ba'd as-sahih wal hasan wa syai' min ad-dha'if alladhi la yasilu ila al-wada'. Terkadang beliau memasukkan di dalam maudhu'at ini sebagian hadis yang sahih dan hasan dan sesuatu dari hadis yang dhaif yang tidak mencapai derajat maudhu'. Qala wa kharaja anhu ma kana yalzamuhu dzikruh. Dan mengeluarkan dari kitab maudhu' ini dalam artian luput dari penyebutan di dalam kitab maudhu', yaitu hadis-hadis yang seharusnya dimasukkan, yaitu hadis yang dihukumi maudhu' tapi ternyata tidak dimasukkan. Biasa namanya manusia, ada kekurangan. Fasaqata alaihi wa lam yahtadi ilaihi. Sehingga jatuh penyebutan hadis tersebut, yaitu tidak disebutkan dalam kitab maudhu'at. Dan beliau tidak mengetahui hadis tersebut. Qala al-Biqai, qala Syekhuna ya'ni Ibnu Hajar, ghalibu ma fi kitab Ibn al-Jawzi maudhu'un walladhi yuntaqadu alaihi bin nisbati ila ma la yuntaqadu alaihi ila ma la yuntaqadu qalilun jiddan. Ini seorang yang yang munsif. Karena sebagian manusia akhwanifillah ketika melihat karangan orang lain yang dilihat hanya kekurangannya saja. Ya namanya manusia, jelas ketika dia mengarang suatu kitab, setinggi apapun ilmunya mesti ada kekurangan. Bahkan Bukhari sendiri saja tetap ada kekurangan, untuk menunjukkan karena memang tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang harus insaf. Yaitu mayoritas kata Ibnu Hajar dalam kitab Ibnu Jauzi ini memang maudhu' sebagaimana judulnya, dan yang dikritisi dibandingkan dengan hadis-hadis yang maudhu' yang benar, itu sedikit sekali. Baik. Wa dzakara fi dzam an Musnad Ahmad annahu dzakara fi haditsan akhrajahu Muslim fi sahihi qala wa huwa min ajaibih. Baik. Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam Dzam an Musnad Ahmad bahwasanya Ibnu Jauzi menyebutkan suatu hadis ikhwanifillah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala wa huwa min ajaibih, dan Ibnu Hajar mengatakan ini termasuk yang sangat aneh pada Ibnu Jauzi, sampai luput hadis dalam Sahih Muslim dimasukkan dalam maudhu'at. Baik. Qala fihi min ad-darar an yudhanna ma laysa bi maudhu'in maudhu'an. Aqsad darar bi mustadrakil hakim fa innahu yadhunnu bihi ma laysa bi sahihin sahihan. Dan padanya ada kemadaratan, yaitu disangkanya sesuatu yang tidak maudhu' dengan hadis maudhu'. Dan kebalikan dari kemadaratan yang ada dalam mustadrak hakim. Kenapa? Karena dalam mustadrak hakim disangka hadis yang tidak sahih menjadi sahih. Qala wa yata'ayyana al-i'tina' bintiqadil kitabain. Maka merupakan suatu yang mesti, suatu yang harus untuk intiqad, untuk mengkritisi kedua kitab ini, Maudhu'at Ibnu Jauzi dan Mustadrak Hakim. Taib fa innal kalam fi tasahulihima a'damul intifa' bihima illa li'alimin bil fan. Li'annahuma min haditsin ila ma yumkinu an yakuna qad waqa'a fihi tasahul. Sebab pembicaraan tentang bermudah-mudahannya keduanya dalam memasukkan sesuatu di dalam kitabnya tersebut, baik, ini tidak akan didapati ikhwanifillah seorang yang mampu memberikan kemanfaatan kecuali seorang yang mengetahui tentang fan ini, mengetahui tentang ilmu hadis.
Kenapa? Karena akhirnya manusia kemudian takut, ya tidak? Takut membaca kitab itu. Sebab apa? Karena tidak ada satu hadis pun kecuali mungkin ini hadis yang mereka melakukan tasahul padanya. Harusnya sahih tapi dijadikan maudhu. Atau sebaliknya ketika membaca Mustadrak Hakim, nah harusnya dhaif ternyata disahihkan. Makanya Khanifillah membaca dua kitab itu maudhu'at. Ibnu Jauzi demikian pula. Nah, Mustadrak Hakim butuh apa? Butuh tahqiq yang bagus. Nah, maka juhud atau jasa Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ini sangat besar, ya Khanifillah. Nah, siapa-siapa yang pada zaman ini kemudian meremehkan usaha dari keduanya, menunjukkan dia ashabul hawa. Nah, ashabul hawa. Syekh Muqbil punya ta'liq untuk apa? Untuk Mustadrak Hakim. Walaupun saya belum sempurna, dalam artian tidak sempurna secara keseluruhan. Tayyib. Qala wa qad hukiya an ba'dil mutakallimin inkar wuqu'il wad'i bil kulliyah. Wa hadzal qailu imma annahu la wujuda lahu aslan. Nah, ini salah harakat juga. Aw annahu fi ghayatil bu'di an mumarasatil ulumi syar'iyyah. Dan telah dihikayatkan dari sebagian ahli kalam mutakallimin pengingkaran ada terjadinya apa? Terjadinya wada', ya, pemalsuan hadis secara keseluruhan. Taib. Nah, orang yang mengatakan ini, yang seperti ini, kemungkinannya tidak ada wujudnya di dunia nyata. Ataukah apa? Dia berada dalam kondisi yang sangat jauh dari menekuni ilmu syariat. Taib ahli kalam, ya, mengatakan tidak ada hadits maudhu'. Ini menunjukkan kemungkinan dia seorang yang tidak ada di dunia nyata. Nah, entah hidup di dunia mana, atau apa? Dia seorang yang sangat jauh dari menekuni ilmu syariat. Faqad hawala ba'duhum ar-radda 'alaihi bi annahu qad warada fil hadits annahu 'alaihi salatu wassalam qala sayukdzabu 'alayya. Fa in kana hadzal khabaru sahihan fa sayaqa'ul kadzibu 'alaihi la mahalah. Dan sebagian mereka telah berusaha untuk membantah. Nah, bahwasanya telah datang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan sayyidubu alayya. Sungguh akan apa? Akan didustakan atasku. Yaitu maksudnya akan muncul kedustaan atas nama Nabi SAW. Seandainya kabar ini sahih, maka tentunya kedustaan memang betul-betul akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Berhubungan dengan hadis sayyidubu alayya, nah, min awaili man dzakarahu ahlul usul faqad wajadtuhu fi kitabil mu'tamad li Abil Husain al-Basri al-Mu'tazili wa fil Mahsul ar-Razi thumma awradahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Minhajis Sunnah an-Nabawiyyah faqala wa nahnu na'lamu bin darurati anna fi ma yanqulun nasu anhu wa an ghairihi sidqan wa kadhiba. Waqad rawa anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagusnya ruwiya. Waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayukdzabu alayya. Fa in kana hadzal haditsu sidqan fala budda an yukdzaba alayhi wa in kana kadhiban faqad kadzaba alayhi. Jadi jelas. Kalau seandainya hadits ini benar, maka apa? Memang mesti akan terjadi. Kalau seandainya ini hadisnya tidak benar, berarti memang sudah berdusta. Ini saja hadisnya sudah merupakan bentuk kedustaan. Paham? Nah, jadi kedua kemungkinan baik hadis itu sahih ataupun tidak menunjukkan bahwasanya akan ada kedustaan atas nama Nabi SAW. Paham?
Jadi tidak perlu kita bingung-bingung mentahqiq hadis ini. Untuk menunjukkan bahwasanya akan ada kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kedua kemungkinan itu sudah cukup untuk membuktikan kalau ada kedustaan atas Nabi. Kalau hadisnya sahih berarti jelas mesti akan ada kedustaan. Kalau hadisnya dhaif maka itu sudah merupakan bukti kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang biasanya Syekhul Islam mentahqiq hadis cukup seperti ini saja. Nah, selesai sudah. Tidak usah repot-repot. Karena kedua kemungkinan menunjukkan menunjukkan perkara yang sedang dibahas, yaitu adanya kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Ibnu al-Mulakin, "Hadzal haditsu lam arahu kadzalik." Na'am fi awaili Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzdzabun. Akan ada di akhir zaman itu dajjal, kadzdzab. Dajjal yakni kasratul kadzib. Wa qala Az-Zarkashi, "Nam la'allahu ruya bil ma'na." Min hadits Abi Hurairah fi Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Taib, akan ada di akhir zaman dajjal kadzdzab. Nah. Qala wa in kana kadziban faqad hasala al-maqsud. Ini sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam tadi. Jika khabarnya sahih maka mesti akan terjadi kadzib. Jika khabarnya dusta maka faqad hasalan mahsud. Ya, telah terwujud maksud, yaitu bahwasanya benar memang ada kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya hadis ini. Fa ujiba 'anil awal bi annahu la yalzamu wuqu'uhu ila al-an. Qad baqiya ila yaumil qiyamah azmanun yumkinu an yaqa'a fiha ma dzikir. Taib. Dan jawab tentang tentang pendalilan yang pertama, bahwasanya tidak melazimkan terjadinya sampai sekarang, sebab masih tersisa sampai hari kiamat zaman yang panjang yang mungkin akan terjadi padanya kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala wa hadzal qaulu wal istidlalu alaihi wal jawabu anhu min ad'afil asya' 'inda a'immatil hadits. Nah, perkataan ini juga pendalilan atasnya serta jawaban darinya merupakan selemah-lemah perkara di sisi a'immatul hadits. Kenapa? Karena yang ingin membantah tadi siapa? Ingin membantah pendapat tidak adanya kepalsuan dalam hadis. Siapa yang membantah? Bukan ahli hadisnya, tidak. Sebagaimana dalam perkataan Ibnu Katsir, qad hawala ba'duhum. Jadi mutakallimin sendiri membantah temannya, yakni sesama ahli kalam. Tapi mereka tidak punya bekal hadis, sehingga sangat lemah. Wa huffadhihim alladzina kanu yatadalla'una min hifdhis sihah. Juga sangat lemah di sisi huffaz, yang mereka betul-betul meneliti dalam menghafal hadis-hadis yang sahih. Wa yatahaffadzuna amsalaha, dan betul-betul menghafal tayyib yang semisalnya, au ad'afaha minal makdzubat. Tayyib, atau yang berlipat-lipat dari yang mereka hafal dari hadis-hadis yang didustakan. Tayyib. Khasyata an taruja alaihim aw ala ahadin minan nas rahimahumullahu radhiyallahu anhum. Tayyib. Dikarenakan khawatir hadis-hadis tersebut ikhwani fillah akan laris di kalangan masyarakat atau salah seorang di antara manusia, sehingga mereka tertipu dengan hadis tersebut. Jadi cukup bagi ahli sunnah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tayyib. Secara isyarat ancaman ini menunjukkan akan ada mereka-mereka yang berdusta atas nama Nabi. Demikian pula khabar sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzdzabun, dan juga bukti yang nyata sangat jelas
banyaknya hadis-hadis yang maudhu'at yang telah dikumpulkan oleh para a'immah. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.